Today I don't feel like doing anything. Ya, selamat sore Ibu. Sore. Iya, selamat bertemu kembali dalam pertemuan kelompok. Iya. Terima kasih Ibu-ibu buat kehadiran di sore hari ini. Jadi sebelum kita mulaikan pertemuan kelompok di saat ini atau P2 kedua kita di sore hari ini, kita akan berdoa. Diundang Ibu Diana untuk memimpin doa. Oke, baik Ibu-ibu. Jadi pertemuan kita di saat ini kita akan belajar materi yang baru. Kita akan belajar materi yang lalu. Kalau bulan yang lalu orang sudah selesai dengan modul yang kedua, yaitu mengenai PKPU, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ya. Masih ingat materi tentang PKPU? Masih. Iya, bagus Ibu Diana. Iya, ternyata Ibu Diana masih ingat. Iya, oke. Sekarang di bulan ini, dalam pertemuan ini kita akan masuk dalam modul yang ketiga. Modul yang ketiga itu berbicara tentang kesehatan dan gizi. Oke Ibu-ibu, jadi berbicara kesehatan dan gizi itu ada 3 topik materi yang akan kita pelajari di sore hari ini. Yang pertama, layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Jadi layanan kesehatan apa yang harus ibu-ibu hamil lakukan sebelum dan sesudah kehamilan. Yang kedua, kebutuhan gizi dari ibu hamil. Jadi kebutuhan gizi apa saja yang diperlukan oleh ibu hamil. Dan yang ketiga, bagaimana manfaat bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Jadi bagaimana manfaat dari bantuan PKH, bantuan sembako BPNT, dan jaminan kesehatan nasional selama kehamilan dan persalinan. Jadi itu 3 topik materi yang akan kita pelajari di modul ketiga ini mengenai kesehatan dan gizi. Oke Ibu-ibu, jadi di sini saya akan atur berpasang-pasangan ya. Jadi masing-masing ibu bertanya kepada pasangannya masing-masing tentang apa yang menjadi harapan dari ibu-ibu untuk anak-anak ibu untuk masa yang akan datang. Jadi harapan apa dari ibu-ibu untuk anak-anak ibu-ibu di masa depan? Oke, silakan. Oke, baik ibu-ibu. Ada yang ingin menyampaikan apa yang menjadi harapan dari Ibu Diana buat anaknya di masa depan? Bagus. Oke, Ibu Diana ingin anaknya sehat. Ibu Wati? Ibu Wati ingin anaknya pintar. Ya, jadi terima kasih banyak ibu-ibu untuk jawabannya. Jadi ibu-ibu ingin anaknya sehat nggak? Ingin. Ibu-ibu ingin anaknya berbakti, pintar, dan sukses di sekolah nggak? Ingin. Oke. Jadi keinginan dan harapan setiap orang tua agar tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi dan cerdas dapat tercapai jika ibu-ibu memberikan perhatian sejak anak mulai dalam kandungan. Jadi ibu hamil di sini Ibu Diana kan? Iya. Jadi Ibu Diana harus memperhatikan keadaan gizi antara ibu hamil dan anak yang ada di dalam kandungan Ibu Diana. Ya, perhatikan gizinya agar supaya apa yang menjadi harapan ibu buat anak-anak ke depan itu boleh tercapai. Oke ibu-ibu, jadi ibu ingin anak ibu-ibu menjadi tinggi, sehat, cerdas. Itu harus dimulai sejak mulai dalam kandungan. Untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat, kita akan menonton film. Coba ibu tonton film ini. Oke ibu-ibu, sudah menonton film kan? Sekarang, apa yang ibu-ibu ingat dari film tadi? Ya Ibu Deska? Pendek. Pendek, iya bagus. Ada lagi? Nah Ibu Diana? Iya tepat sekali. Ibu Wati? Hah, bagus. Ya, jadi dari film tersebut kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita menentukan masa depan dari
anak-anak ibu-ibu sekalian. Bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah. Jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah atau mudah sakit dan berpotensi stunting atau tinggi badan tidak sesuai dengan usianya dan mengalami kekurangan kecerdasan. Selanjutnya, saat menjadi anak sekolah, kemampuan belajar terganggu, prestasi di sekolah rendah, dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Terus, saat mencapai usia dewasa, tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya juga rendah. Dampak bagi keluarga ketika berkeluarga, tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya. Jadi itu dampak ibu hamil dan anak yang berada di dalam kandungannya mengalami kekurangan gizi. Oke ibu, terima kasih untuk jawaban-jawaban tadi. Oke ibu-ibu, selanjutnya kita perhatikan flip chart yang kedua ini, yaitu tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang tahu 1000 hari pertama kehidupan itu apa? Dalam film tadi sudah dijelaskan pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa 9 bulan kehamilan, kelahiran dan nifas atau menyusui, masa bayi 0 sampai 6 bulan, hingga usia anak mencapai 2 tahun. Itulah yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan. Masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Jadi pentingnya 1000 hari pertama ini adalah masa di mana anak mulai berada dalam kandungan sampai dia nanti berumur 2 tahun. Jadi masa ini sangat penting untuk menentukan masa depan tumbuh kembang anak-anak ibu sekalian untuk masa yang akan datang. Karena jika ibu tidak memperhatikan pentingnya 1000 hari pertama ini, akan berpengaruh pada pertumbuhannya nanti di masa yang akan datang. Oke ibu-ibu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kesehatan dan gizi ini. Coba ada yang bawa buku pintar kesehatan dan gizi? Nah, ada. Silakan dibuka modul buku pintar tentang kesehatan dan gizi. Jadi buku pintar itu jangan sampai ketinggalan ya Bu. Jadi selalu setiap kali pertemuan selalu dibawa buku pintar itu.